Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ranah belajar kognitif taksonomi Bloom yang mungkin kemarin sudah disinggung sedikit sepintas oleh Pak Siswanto. Taksonomi Bloom itu ada tingkatannya dari yang kita sebut C1 sampai C6. Nah, taksonomi Bloom lama tingkatannya bisa dilihat di layar dari C1 sampai C6, dan sekarang sudah direvisi atau yang disebut dengan taksonomi Bloom revisi C1 sampai C6 juga. Hanya saja pada C6 itu tingkatannya adalah mencipta, kemudian C5 mengevaluasi, untuk C4 dan C3, C2 itu sama, memahami, C2, C3 mengaplikasi, C4 menganalisis, C1-nya adalah mengingat. Itu yang kita gunakan, paling sering digunakan pada pembuatan evaluasi ranah kognitif. Nah, untuk menggunakan taksonomi ini ada beberapa kata kunci, kata kerja operasional yang bisa digunakan dalam pembuatan evaluasi. Tetapi ini sebenarnya tidak patokan. Yang patokan adalah ini. Ranahnya C1 adalah mengingat. Kalau soalnya itu kira-kira dalam siswa menjawab itu hanya butuh mengingat, maka dia masuknya ranah C1 begitu. Kalau misalnya siswa dalam menjawab itu butuh memahami dulu untuk bisa menjawab soal tersebut, maka masuknya ranah C2. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya dari soal-soal C1 sampai berikutnya. Ini beberapa contoh kata kerja operasional yang digunakan untuk mengukur tingkatan soal C1 sampai C6. Misalnya C1 itu ada menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, membilang, dan seterusnya. Kita lihat pada C2, memahami. Memahami itu ada juga menjelaskan. Artinya menjelaskan itu bisa C1, bisa C2 juga. Nah, artinya kalau kita menggunakan kata kerja operasional ini bukan menjadi patokan bahwa soal tersebut masuk C1 atau C2 atau C3. Hanya saja memang secara umum bisa digunakan ini, tapi tidak patokan saklek gitu ya. Pada intinya ketika kita mengerjakan soal tersebut hanya butuh mengingat saja, maka dia masuknya C1. Begitu. Kita lihat beberapa contohnya, langsung ke contohnya saja mungkin biar lebih aplikatif. Kita lihat contoh soal berikut. Ini soal ujian nasional IPA SMP. Tahun berapa ya? Tahun 2018 kalau tidak salah. Kita lihat soal nomor 1. Percepatan merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok apa? Panjang waktu, panjang suhu, atau seterusnya. Ini pilihannya. Dari soal ini, coba ada yang bisa mungkin sudah batin ini soal apa? C1 atau C2 atau C3? Silahkan. Ya, ini masuknya soal dalam ranah mengingat C1 karena siswa hanya butuh mengingat bahwa percepatan itu dari apa ya, turunan dari apa sih, panjang per waktu. Baik, untuk contoh selanjutnya nomor 2 silakan diperhatikan. Nabila meneliti 4 zat. Kemudian sifat gas yang benar adalah A, bentuk tetap, B, dan seterusnya. Volume tetap, massa tetap, mudah dimanfaatkan, dapat mengalir. Kemudian ada pilihan A, B, C, D.
Coba, ini termasuk apa? C1 atau C2 atau C3 atau C4? Ya, ini meskipun ditampilkan dalam tabel seperti ini, tapi siswa untuk bisa menjawab ini hanya cukup apa ya, memunculkan kembali memorinya tentang sifat gas, dimulai dari bentuknya, volumenya, masanya. Maka soal ini termasuk dalam ranah C1. Nah, untuk bisa mempermudah, mungkin bisa mempermudah teman-teman untuk mengidentifikasi mana soal C1, C2, C3, dan seterusnya, akan saya tampilkan penjelasan untuk masing-masing kriteria C1 sampai C6. Untuk C1, tadi menghafal atau mengingat, itu kan menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjangnya. Macam proses kognitifnya bisa mengenali atau mengingat. Mengenali dalam artian mencakup proses kognitif untuk menarik kembali informasi yang telah tersimpan dalam memorinya, yang identik atau sama dengan informasi yang baru. Jadi tadi soal nomor 1, itu kan siswa sudah pernah membaca bahwa apa tadi, percepatan merupakan besaran dari apa dan apa. Maka ketika menjawab soal nomor 1 tadi, siswa hanya perlu memunculkan kembali informasi pada ingatannya, memorinya. Nah, yang nomor 2 tadi juga sama, masih dalam taraf mengingat, menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memorinya apabila ada petunjuk tanda untuk melakukan hal tersebut. Meskipun tadi dinyatakan dalam tabel ya, mungkin bentuknya beda. Kalau misalnya siswa awalannya dia melihat informasi tersebut mungkin dalam bentuk kata-kata dalam paragraf. Tapi tadi disajikan dalam tabel. Akan tetapi bukan berarti disajikan dalam bentuk yang berbeda itu mengubah ranah berpikirnya. Berpikirnya masih tetap dalam mengingat. Jadi memunculkan kembali informasi bahwa sifat gas itu apa saja. Hanya tampilannya yang berbeda. Kemudian untuk ranah memahami C2 itu ada menafsirkan, memberi contoh. Menafsirkan dalam artian mengubah dari satu bentuk informasi ke informasi yang lain. Biasanya mengubah data ke dalam informasi data ke dalam grafik atau gambar, atau mungkin bisa dari kata ke kata-kata yang lain yang lebih ringkas, mungkin bisa jadi seperti itu. Atau bisa juga memberikan contoh. Memberikan contoh itu masuk dalam memahami. Bisa bentuk lainnya adalah mengklasifikasikan atau mungkin meringkas. Meringkas itu dalam artian membuat sesuatu yang lebih ringkas dari pernyataan sebelumnya. Nah, mungkin yang saya sampaikan di sini itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk mengklasifikasikan mana ini C1, C2, C3, dan seterusnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri untuk yang C1, C2, dan seterusnya itu apa saja kategori ranah kognitifnya yang bisa masuk ke dalam taksonomi tersebut. Saya lampirkan di Elita, silakan dibaca untuk memahami kata karakteristiknya. Nah, biasanya soal-soal yang ada itu sampai C1 sampai C4 itu sudah bagus sekali. Ranahnya kalau SMP biasanya seperti itu, tapi bukan menutup kemungkinan bahwa C5 dan C6 juga ditampilkan dalam soal-soal evaluasi. Nanti saya beri contoh yang C6, C5, dan C6.
Mungkin sebelum itu saya bahas dulu yang C5 sampai C6. Bukan berarti C5 itu mengevaluasi, kemudian harus uraian, karena pilihan ganda itu nggak bisa mengevaluasi. Bukan berarti seperti itu ya. Karena dievaluasi itu kan memeriksa atau mengkritik suatu apa ya, suatu pernyataan seperti itu. Memeriksa bisa memeriksa, menguji kekurangan atau konsistensi dari suatu karya berdasarkan kriteria. Istilah lainnya adalah menguji, mendeteksi, memonitor, dan mengkoordinasi. Kemudian kalau C6 itu menciptakan. Menciptakan itu dalam artian menghasilkan. Menghasilkan itu bisa penjelasannya menguraikan suatu masalah sehingga dapat dirumuskan berbagai kemungkinan hipotesis yang mengarah pada pemecahan masalah tersebut. Pemecahan masalah di sini sifatnya terbuka, sehingga masalah yang sama bisa dipecahkan dengan berbagai cara. Maka kalau seperti ini memungkinkan, karena terbuka jawabannya, memungkinkan pada soal uraian ya. Kalau pilihan ganda kan tertutup toh. Kemudian bisa juga merencanakan. Merencanakan itu bukan sekedar menjalankan suatu prosedur, tapi merencanakan di sini dalam artian siswa itu bisa memiliki kemampuan untuk menguraikan masalah, tujuan, atau hal-hal yang harus dilakukan. Istilah lainnya adalah merancang, merencanakan atau merancang. Jadi tidak hanya merencanakan itu menjalankan tahapan-tahapannya, tapi mendesain suatu pemecahan masalah. Bisa juga kalau C6 itu memproduksi. Memproduksi artinya menjalankan suatu rencana untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah soal C2. Yaitu kita menggunakan kata kuncinya menjelaskan. Di sini ada gambaran deskripsi dua buah zat yang memiliki massa dan suhu awal sama. Kemudian digambarkan. Kemudian diukur kenaikan suhunya dan diperoleh hasil bahwa kenaikan A lebih besar daripada suhu B. Soalnya panjang ya. Kemudian hal ini disebabkan oleh apa? Nah, harapannya dari soal ini siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan kenaikan suhu dari minyak dan air setelah dipanaskan. Maka meskipun soalnya panjang seperti ini masuknya masih dalam ranah C2 untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Jawabannya yang mana? Silakan coba dijawab. Jawabannya yang kalau jenis zat A itu lebih kecil daripada zat B. Jadi kalau saudara menentukan soal itu masuk C1, C2, dan seterusnya bukan berarti dilihat dari panjang pendeknya. Kalau pendek pasti C bawah ini Bu. Enggak. Ini soalnya panjang sekali tapi dia masuknya masih ranah C2. Contoh lain misalnya kembali ke sini untuk apa? C2, masih C2. Ada beberapa larutan, kemudian ada perubahan warna setelah menggunakan lakmus diberi lakmus merah dan biru. Nah, kemudian untuk menentukan sifat asam atau basanya. Nah, ini masuknya apa? C2 karena dia hanya membedakan antara garis ini dan ini. Ini masuknya masih C2. Itu tadi soalnya cukup pendek ya. Hanya membandingkan, membedakan. Ini yang panjang lagi misalnya. Ada ini soalnya soal kontekstual ini. Buatan siapa ya? Rini menyuguhi tamu yang datang ke rumah dengan
sirup yang diberi es. Gambar 1 itu, ini gambar 1, gambar 2. Setelah beberapa saat, ada butir-butir air yang tampak pada dinding teko bagian luar, yang gambar 2 yang dikasih es. Yang ini minuman panas. Kemudian, mengapa timbul butir-butir air tersebut dari luar teko? Nah, di sini ada beberapa alasannya. Kalau siswa bisa menjelaskan, meskipun di sini sudah dituliskan ya, dalam artian ini juga masuk dalam menjelaskan, siswa menjelaskan fenomena munculnya butir-butir air ini karena apa toh? Itu masuk dalam C2 karena dia masih dalam menjelaskan. Soalnya panjang sekali ya Bu. Ya nggak apa-apa, biar latihan membaca. Nah, ini jawabannya apa? Soalnya nggak bisa sampai bawah. Yang C ya jawabannya. Sekarang kita lanjut ke ranah kognitif berikutnya, C3. Sudah kelihatan ya kali ini C3. Misalnya soalnya ada banyak kalor, deskripsi. Banyak kalor berapa, kemudian suhu berapa, dinaikkan sampai berapa. Nah, ini masuk mengimplementasikan. Jadi, siswa nanti menerapkan, mengaplikasikan persamaan kalor untuk bisa menghitung besarnya kalor yang dibutuhkan zat tersebut. Maka, soal ini masuk dalam ranah C3. Dibandingkan tadi C3 dan C2, kok soalnya lebih pendek yang C3 ya Bu? Kan tingkatannya lebih tinggi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa panjang pendeknya soal itu bukan menunjukkan ranahnya lebih besar, lebih tinggi yang soalnya panjang. Tapi bagaimana tingkatan kognitif siswa untuk bisa menjawab soal tersebut, itu yang membedakan antara soal yang satu dengan yang lain dari ranah kognitifnya. Atau misalnya contoh yang lain, yang ini C3 juga mengimplementasikan ada deskripsi seperti ini, kemudian maka keadaan es setelah menerima kalor itu bagaimana? Apakah melebur seluruhnya dan sebagainya. Ini siswa mengimplementasikan formula kalor untuk mengidentifikasi perubahan wujud zatnya. Coba ini jawabannya apa? Ya, silakan dihitung-hitung sambil memahami konsepnya lagi. Jawabnya E ya. Kok nggak ngitung? Tahu Bu, ada kuncinya, tapi tidak saya tunjukkan. Nah, lanjut berikutnya. Misalnya ini ada soal. Salah satu faktor yang mempengaruhi besar pertambahan panjang pada pemuaian itu adalah koefisien muai panjang. Nah, jika suatu benda itu punya koefisien muai panjang sekian, itu berarti bahwa apa? Nah, di sini mahasiswa udah bisa siswa menganalisis apa makna dari koefisien muai panjang secara tersirat. Nah, untuk disuratkan, makna tersirat untuk disuratkan di sini ya. Bahwa koefisien muai panjang itu maknanya yang mana toh? Apakah dibutuhkan kalor sekian untuk bisa menambah panjangnya ketika suhunya naik 1 derajat? Atau setiap naik 1 derajat maka tembaga akan bertambah panjang sekian meter? Atau untuk menambah panjangnya sekian meter, maka tembaga harus dinaikkan suhunya 1 derajat? Nah, ini memilih untuk menemukan makna dari koefisien muai panjang. Itu sudah masuknya analisis C4. Atau soal ini. Sebuah mobil mainan dilepaskan dari titik P ke titik S melewati Q dan R.
seperti pada gambar. Nah, grafiknya yang mana? Untuk menyatakan gerak mobil mainan tersebut. Nah, pada soal ini, siswa itu sudah diajak untuk menganalisis. Oh, dari P ke Q itu geraknya seperti apa? Kemudian kalau kita nyatakan grafik, grafiknya adalah kecepatan dan waktu, itu yang mana? Kan grafik juga bisa kita nyatakan dalam misalnya jarak dan waktu. Di sini kecepatan dan waktu. Artinya siswa sudah harus bisa menganalisis, oh kalau geraknya eh, dipercepat, lurus dipercepat, itu grafik kecepatan terhadap waktunya seperti apa. Kalau ini ke sini itu geraknya apa? GLB atau GLBB atau apa? GMB. Nah, maka ini sudah harus bisa menganalisis geraknya apa dan menentukan hubungan antara kecepatan dan waktunya. Maka soal ini, contoh soal ini masuk dalam ranah C4. Untuk soal nomor C5, itu tingkatannya tadi mengevaluasi ya, mengevaluasi. Biar lebih keren soalnya pakai bahasa Inggris. Contohnya misalnya ini, siswa itu mengkaji tentang konflik yang terjadi pada revolusi di Amerika. Revolusi oleh orang Amerika. Nah, penilaian dari tersebut adalah bagaimana siswa bisa mengembangkan kriteria untuk mengevaluasi keefektifan dari upaya yang dilakukan masyarakat untuk bisa merdeka. Kemudian menunjukkan 4 hal yang dilakukan oleh kolonial untuk melawan pemerintah Inggris. Nah, itu salah satu contoh evaluasi. Jadi evaluasi itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bisa masuknya itu dalam memeriksa suatu kriteria, kemudian bisa juga mengkritik. Itu masuknya evaluasi. Jadi agak sulit untuk menjadikan ini dalam soal tertutup. Kemudian yang untuk mencipta misalnya sampai menghasilkan ya. Kalau mencipta itu misalnya siswa menciptakan suatu model percobaan yang tentunya yang tidak ada di internet dan sebagainya. Misalnya percobaan dengan bahan sederhana misalnya. Siswa menciptakan sendiri. Nah, itu masuknya dalam ranah C6. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan ranah kognitif C1 sampai C6. Silahkan dipelajari dulu, dipelajari lagi. Kemudian kalau ada yang perlu dipertanyakan, silahkan kita diskusikan pada diskusi kelas. Kemudian ada tugas yang perlu saudara kerjakan, yaitu silakan mencari soal-soal yang ada dimanapun. Soal yang sudah ada, soal IPA ya. Kemudian silahkan kategorisasikan itu masuk ranah C1, C2, C3, dan seterusnya. Jadi dibuat tabel. Ini soalnya, kemudian masuk ranah apa, C1, C2, C3, dan seterusnya. Kemudian tabel kolom berikutnya, alasannya kenapa masuk C2, C3, dan seterusnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.